Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi buat setiap kita. Bertemu kembali dalam program Tinggal Dalam Hadiratnya, 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah hari ke-28 kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita, kehidupan kita, kerinduan kita kepada Tuhan, untuk kita boleh menyembah Dia, meninggikan Dia, bermazmur bagi Dia, menyukakan hati Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu yang begitu ajaib sangatlah terbukti dengan pengorbanan-Mu bagi kami. Karena itu biarlah pagi hari ini kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang begitu ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anugerah-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu, menjadikan setiap kami pribadi yang semakin mengenal Engkau lebih lagi. Kuduskan, layakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari katakan, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah
hari ini kami bersyukur karena kasih setia. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada-Nya. Karena sampai detik ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Berikan hati yang terus bersyukur di hadapan-Mu, hati yang terus menyembah Engkau selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Amin.
Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan biarlah kami menjadi
mempercayai firman-Mu, yang kami tahu firman-Mu itu tidak berubah Tuhan. Tapi seringkali kami mengabaikan dan tidak mempercayainya. Pagi hari ini kami diingatkan untuk kami tetap berkata dan melakukan perintah-Mu, dan hanya Tuhan tujuan hidup kami, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini bukan sekadar kita nyanyikan, tapi menjadi satu komitmen di dalam kita. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, kami pegang perintah-Mu Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Senangkan hati-Mu, senangkan hati Tuhan, itu yang ku rindu, itu doaku ya Tuhan. Mampukan kami menyenangkan Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Memegang perintah-Mu dan melakukannya, Tuhan. Mampukan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini menjadi tujuan kami selama-lamanya. Asalkan kami mau, Tuhan akan memampukan kami. Biarlah firman-Mu berbicara pada pagi hari ini, yang kami tahu bahwa Tuhan adalah ajaib. Jadilah apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami, dan biarlah kami berpengharapan hanya kepada
kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Masih bersama dengan saya, Ibu Elizabeth Romiris. Kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan hari ini ya tidak berasa sudah hari ke-28. 2 hari lagi kita akan menuntaskan program 30 hari di hadirat Tuhan. Kerinduan Tuhan yang diteguhkan di hati kami, dan kami belajar taat untuk melakukannya. Satu kerinduan Tuhan adalah bahwa di pagi hari semua anak-anaknya menghampiri Tuhan dalam doa, pujian, dan firman. Hari ini di hari ke-28, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di bulan November, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 28. Hari ini kita akan baca firman Tuhan ini, karena ini ada 9 ayat, kita akan baca. Bapak Ibu yang ada Alkitab di rumah, buka Alkitabnya. Kita akan membaca firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan buat kita. Dengan satu judul perikop di Mazmur 28, Tuhan perisaiku. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Ayat 5. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, satu tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berdoa dengan tiada henti. Berdoa dengan tiada henti. Sebagian orang mungkin pernah berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk dia berdoa. Toh, sebab Tuhan sendiri tidak pernah menjawabnya. Atau dia berkata, toh Tuhan sendiri terlalu lama menjawab doa itu. Meskipun dalam setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, meneteskan air mata, namun Allah, namun Tuhan tetap diam. Bahkan harapan kita semakin pupus. Akhirnya kita tidak mampu lagi melihat masa depan, rancangan-rancangan di depan yang Tuhan siapkan kepada kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian,
Sampai pada titik ini, seringkali mata kita tidak lagi memandang kepada Tuhan. Tapi mata kita, pandangan kita hanya fokus kepada masalah yang ada. Tapi tahukah saudara, tahukah kita bahwa bukan kita saja, bukan Bapak Ibu saja yang mengalami masalah, tapi banyak orang yang mengalami masalah. Nah, hal ini yang harus kita sadari, bahwa Daud sendiri sebagai raja yang terkenal, orang yang dekat dengan Tuhan, mengalami titik masalah yang luar biasa sampai dia menaikkan permohonannya, doanya kepada Tuhan. Kita boleh lihat di sini dalam Mazmur ini, kalau kita baca tadi sampai ayat 9, kalau saya melihat di situ ada dalam ayat-ayat tertentu, contohnya di ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang seruan meminta tolong, ya. Lalu kita boleh baca tadi di ayat 3 sampai 5, itu permohonan agar jangan dibinasakan bersama orang-orang fasik, bersama orang-orang yang tidak takut Tuhan. Lalu ada lagi ayat yang berkata tentang ucapan syukur, ya. Ucapan syukur, lalu ada doa syafaat. Kita boleh melihat dari Mazmur ini, Daud seolah-olah merasa dia ditinggalkan Allah. Dia merasa bahwa dia merasa bahwa Tuhan tidak mendengar seruan doanya. Bahkan dia tidak tahu mengapa Tuhan diam. Seolah-olah Daud merasa tidak ada lagi harapan, Bapak Ibu. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita berkata, Tuhan, aku berputus asa. Ada di dalam diri kita satu perasaan yang tanpa kita sadari, bahkan kita sadari juga, karena doa-doa kita, seruan-seruan kita seolah-olah tidak dijawab Tuhan atau belum dijawab Tuhan, membuat kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini bagaimana? Bahkan kita seringkali mengumpat di dalam hati atau menyalahkan Tuhan. Enggak kok Bu Elizabeth, aku tetap semangat, puji Tuhan. Tapi coba kalau kita cross check, semangat kita dulu dengan sekarang sama enggak? Atau lebih bergelora atau malah menurun? Banyak yang sharing hari-hari ini dengan saya bahwa banyak yang berputus asa dengan situasi pandemi yang ada, kegoncangan yang ada. Tapi satu hal, mari berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Naikkan seruanmu di hadapan Tuhan, jangan patah semangat. Karena pengharapan kita harus tetap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mazmur ini ingin mengajarkan kita untuk kita tidak berhenti berdoa, Bapak Ibu. Makanya dikatakan ketika Tuhan mengabulkan doanya, beria-rialah hatiku. Terkadang Tuhan memang terlihat begitu jauh sehingga doa kita pun sepertinya tidak pernah sampai ke telinganya Tuhan. Kalaupun Tuhan mendengar, mungkin Dia tidak mau menjawabnya. Pikiran kita mulai membentuk asumsi yang negatif terhadap Tuhan. Misalnya, kita merasa bahwa Tuhan menghukum kita karena masa lalu kita yang belum beres. Kehidupan kita yang masih dalam dosa. Tapi satu hal percayalah, jika engkau mengaku dosamu dengan setia dan adil, Dia akan mengampuni. Tapi harapan saya dan harapan Tuhan adalah jangan lagi jatuh dalam dosa yang sama, berubah. Semakin hari semakin kecil dosa itu, dan semakin hari semakin habis dan tidak melakukan kesalahan.
Mari kita menyadari tentang doa Bapak Ibu. Bukan sekedar doa. Doa itu nafas orang hidup, orang percaya. Contoh, banyak orang-orang yang sedang mengalami masalah, dia terdesak. Seperti tadi Daud katakan, janganlah aku dihukum seperti orang fasik. Orang yang punya kesalahan. Aku belajar untuk hidup tulus seperti Mazmur 27:26 dia sampaikan kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, doa di sini bukan sekedar haleluya, amin, puji Tuhan. Tapi engkau mempunyai waktu khusus di pagi hari. Ada seseorang yang ngobrol dengan saya selalu sampaikan, ayo semangat untuk doa. Ya, kami punya jam doa khusus di malam hari. Bagus. Tapi kalau cuma di malam hari, jangan banyak menuntut dari Tuhan. Engkau ada bayar harga atau tidak? 24 jam waktu yang Tuhan beri kepada kita, berapa banyak yang kita kasih? Kalaupun engkau berdoa di mobil, di kantor, ya, di rumah atau di mana lah, itu hanya seperti ngobrol biasa. Tapi ketika engkau ngobrol khusus, pasti engkau akan mencari tempat khusus untuk ngobrol. Begitu juga kita dengan Tuhan. Nah, di pagi hari ini kita harus belajar untuk membayar harga. Sebelum memulai segala sesuatu, bangun dirimu, paksakan dirimu, seret dagingmu untuk berdoa. Ini tidak mudah. Tapi kalau kita mau menjadi orang-orang yang diperhatikan Tuhan secara khusus, harus berani membayar harga. Sehingga Tuhan ingatkan kami dalam doa bahwa hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang menjaga jarak dengan Tuhan, tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan rindu melalui program ini 30 hari. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi kami belajar melakukan semaksimal mungkin. Yang paling penting Tuhan disukakan dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh terlaksana. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, jangan ada pikiran negatif, asumsi negatif kita kepada Tuhan. Tapi kita belajar dari Alkitab, kita belajar dari Mazmur 28 ini adalah satu hal, bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa orang-orang yang berseru kepadanya, dari orang-orang yang berkeluh kesah dan dari orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Secara total diserahkan kepada Tuhan. Ayo bayar harga. Saya rindu yang mengikuti program ini setelah kita selesai 30 hari. Bahkan nantinya setiap Senin tetap ada, kita kembali dalam program tinggal dalam hadiratnya, mengawali hari dengan rasa syukur. Saya rindu setiap kita di pagi hari harus punya mesbah doa. Kalau engkau dan saya mau diperhatikan Tuhan secara khusus. Ibaratkan begini Bapak Ibu, ketika kita merasa terdesak, ketika kita merasa Tuhan ini urgent banget, aku butuh jawaban doa, sampai-sampai kita gak bisa tidur kan, kepikiran masalah itu, kepikiran tantangan yang ada, kepikiran dengan persoalan yang belum mendapatkan jawaban. Ketika hal itu terjadi, ambil waktu engkau doa sampai engkau bisa nangis. Gimana ini Tuhan? Tuhan juga merindukan setiap kita, seberapa besar semangat kita mencari Tuhan. Ayo. Sama seperti orang yang bekerja sekuler, supaya dia semakin maksimal, dia akan bekerja dengan serius, bekerja keras. Kalau kita yang gak banyak aktivitas, apalagi orang-orang yang melayani Tuhan, doanya harus lebih keras. Bukan doa teriak di sini, tapi doa yang terus menerus, supaya nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu.
aktivitas yang padat, kesibukan dalam pekerjaan, kondisi yang tidak menyenangkan, dan situasi sulit seringkali membuat kita hanya fokus pada kekuatan sendiri dan lupa menyerahkan kepada Tuhan. Percayalah, jika kita mau merendahkan diri di hadapannya, berdoa dengan tiada henti sampai jawaban doa itu Tuhan berikan. Apapun nanti jawaban doa, tapi engkau terus mengerang, engkau terus berdoa dan tidak berputus asa. Jika kita merendahkan diri, Ia akan menguatkan kita untuk berjalan melewati masa-masa yang penuh penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan masa sulit lainnya. Bahkan Ia juga akan memenuhi hidup kita dengan ucapan syukur, pengampunan, sukacita, dan pengharapan dalam segala pergumulan hidup. Karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita mulai segala sesuatu dengan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Alkitab katakan, akuilah Dia dalam setiap langkah, dan mari andalkan Tuhan. Ayo mulai dari hari ini, semakin lebih lagi andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan orang-orang hebat, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang punya kuasa. Karena semuanya, otoritas tertinggi itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan karirmu harus naik, tidak ada yang bisa menggagalkan. Kalau Tuhan katakan, aku mau membuka jalan, aku akan pulihkan rumah tanggamu, aku akan pelihara kehidupan keluargamu, tidak akan ada yang bisa menutupnya. Karena Tuhan punya otoritas tertinggi. Karena itu biarlah pagi hari ini kita berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Satu ayat firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Karena itu pagi hari ini pastikan Tuhan memegang setiap tangan kita. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan, tapi tetap pegang Dia. Tuhan, aku memegang engkau. Aku akan berdoa tanpa henti. Aku akan membayar harga di pagi hari. Aku seret dagingku. Aku paksakan diriku untuk aku menghadap kepada Tuhan. Percayalah, kalau kita memperhatikan Tuhan secara khusus, membayar harga, Tuhan tidak akan tinggal diam. Lihat apa yang akan Dia kerjakan. Hidupmu pasti dipelihara. Hidupku pasti dipelihara. Karena kita menjadi pribadi yang dikhususkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang terus berdoa tiada henti sampai Engkau menggenapi janji-Mu. Kami mau membayar harga, karena itu mampukan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Tuhan adalah kekuatan kita. Pagi hari ini kita berkata, aku tidak akan goyah. Buat keluarga yang merindukan keturunan, percaya ada mujizat. Setiap saat ketika kau berdoa, kau juga memegang bagian kandunganmu, perutmu. Doa minta anugerah Tuhan, biar Tuhan kerjakan seturut dengan kehendaknya. Kami akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Biarpun bumi bergoncang, biarpun badai menerpa, kami percaya kami terus dibawa oleh Tuhan terbang tinggi, dimampukan melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kami. Engkau perisai dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul,
dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tetap mengandalkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan sing my soul, mari naikkan pujian ini. Mari pegang bagian kandunganmu, bagian perutmu. Saya akan berdoa secara khusus. Dan juga yang beberapa waktu lalu meminta berdoa buat keturunan. Percayai ada mujizat daripada Tuhan. Hirapatakaya sehetekana namaya syatakana lalapatakaya syahataka. Sama setiap rahim bagian kandungan dalam nama Tuhan Yesus. Hirapatakaya syahatakana namaya syah. Hal-hal yang perlu dibersihkan di dalam nama Yesus. Sesuatu yang ajaib dalam setiap keluarga. Tangkap hal ini, percayai, Tuhan berikan hal itu kepadamu. Kami percaya ada gebrakan, ada terobosan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang secara khusus menangkap apa yang Tuhan mau dalam program 30 hari. Ini mau, ini kerinduan Tuhan. Mampukan setiap kami menangkap, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kami menerimanya, mendapatkannya di dalam doa, kami rindu Tuhan menggenapinya secara nyata dalam kehidupan kami. Yang sakit di bagian dada, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Di bagian leher, punggung yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, diangkat setiap sakit penyakit. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Herapatakaya sehetekana nama relapaya syahata. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan alirkan kesembuhan. Tuhan sedang alirkan kesembuhan. Herapatakaya sehetekana namaya syahata karalabayasa. Sembuh, sembuh, sembuh dan pulih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, kami percaya ada terobosan. Kami percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Amin. Dalam nama Yesus. Tidak ada penundaan. Kami percaya, kami percaya. Berkati setiap anak-anakmu pagi hari ini yang mengikuti doa ini sampai selesai. Ada 2 hari lagi kami akan melakukan
akan menyelesaikan apa yang Tuhan rindukan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, pengagungan hanya kepada Tuhan yang menciptakan kami dan menciptakan alam semesta. Jadilah apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami dan juga bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari persiapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan pagi hari ini oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta John Freddy Purba. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkatilah hidupmu ketika engkau berada di hadirat Tuhan. Ketika engkau tidak pernah tinggalkan Tuhan, tetapi semakin hari semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah anak dan cucumu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dalam ketaatanmu Tuhan memberkati. Diberkatilah dalam apa yang kau dengar lewat firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi buat setiap kita. 1 jam lebih kurang kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita boleh tetap semangat, tetap percaya, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Dan percayalah Tuhan menyertai kita dan mengerjakan segala sesuatu dengan ajaib. Sampai ketemu esok pagi di hari ke-29 untuk kita boleh datang kepada Dia. Pastikan engkau dan saya ada dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.